Jadi, Solen menceritakan tentang seorang pemuda bernama Tangsan yang dulunya merupakan murid sekte Tang di kehidupan pertamanya. Namun karena sebuah tragedi yang membuat Tangsan mendapat julukan pengkhianat sekte, Tangsan pun harus kehilangan nyawa hingga terlahir kembali di dimensi baru yang disebut dengan dunia roh. Di dunia roh inilah Tangsan akan mengalami cerita panjang mulai bagaimana menjadi seorang master roh, pertarungan hidup mati untuk menjaga perdamaian benua Dolu, sampai dengan perjalanan untuk menjadi seorang dewa. Gimana? Seru banget gak sih cerita si Tangsan ini? Udah penasaran gimana kisah hidup Tangsan dan epicnya alur cerita Solen? Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Kuy! Cerita ini berawal dari dimensi pertama Tangsan hidup. Kala itu Tangsan adalah salah satu murid sekte Tang yang menyusup ke sekte dalam dan diam-diam mempelajari jurus rahasia sekte mereka. Perbuatan Tangsan merupakan pelanggaran terhadap aturan sekte dan karena itulah Tangsan menjadi buronan dan terus dikejar oleh tetua sekte untuk menerima hukuman. Dapat kita lihat bagaimana para tetua mengejar Tangsan membabik buta, namun pada akhirnya dibuat terkejut terherman-herman melihat murid pengkhianat itu telah berhasil mempelajari berbagai teknik rahasia mereka. Bagaimana tidak terkejut? Murid yang telah melanggar aturan itu bahkan telah menguasai langkah bayangan hantu hingga tangan Xuanwu yang mampu menghalau serangan jurus hujan bunga pir tetua ketiga. Ketika itulah akhirnya Tangsan mencapai area sekte dalam, tepatnya menuju tempat terlarang Gui Jianzhou yang disebut-sebut sebagai satu tanah di atas neraka. Para tetua jelas tidak mau murid pengkhianat seperti Tangsan memasuki area sakral, namun ternyata pergerakan Tangsan memang begitu cepat hingga para tetua tetap tidak mampu menghentikannya. Ketika itulah Tangsan telah sampai di perbatasan Gui Jianzhou dan mendapat kepungan dari seluruh tetua bahkan ketua sekte Tangda yang sudah berambisi untuk menghukumnya. Tangsan mengakui bahwa apa yang dilakukannya memang pelanggaran terhadap aturan sekte dan tidak akan memohon para petinggi untuk memaafkannya. Namun Tangsan berani bersumpah bahwa dia tidak berkhianat dan membocorkan rahasia sekte kepada orang luar. Karena Tangsan menawarkan diri untuk mengakhiri hidupnya dan memohon agar jasadnya dibiarkan bersemayam di sekte setelah memperlihatkan teratai api amarah Buddha yang merupakan senjata rahasia peringkat pertama sekte Tang yang telah berhasil dia ciptakan. 佛怒唐莲算是唐三最后留给本人的礼物。别学了。是的。现在。 Para tetua dan Tangda jelas terkejut bukan main melihat Tangsan ternyata berhasil menciptakan senjata rahasia terbaik mereka, bahkan menguasai ilmu tenaga dalam tingkat tertinggi dalam catatan Xuantian. Ketika itu Tangda baru sadar kalau Tangsan bukanlah pengkhianat seperti yang dia pikirkan. Namun sayang semuanya telah terlambat dan Tangda hanya bisa terpuruk dalam kehilangan setelah memahami kalau sekte Tang baru saja kehilangan murid terbaiknya. Karena itulah Tangda mengumumkan kepada seluruh sekte bahwa Tangsan akan diangkat menjadi murid sekte dalam dan apabila pemuda itu masih hidup maka dia akan menjadi pewaris Tangda untuk menjadi pemimpin sekte selanjutnya. Sayang, seribu sayang, harapan Tangda untuk menjadikan Tangsan sebagai pewaris hanya tinggal angan-angan. Karena ternyata dalam perjalanan untuk mencabut nyawanya sendiri, jiwa Tangsan justru berpindah alam ke sebuah dimensi baru yang disebut sebagai dunia roh. Nah, jadi dalam perjalanan terjun ke Gui Jianzhou, Tangsan mendapat berbagai memori baru tentang kehidupannya yang selanjutnya, di mana dia terlahir kembali sebagai seorang bayi yang juga bernama Tangsan, sebelum akhirnya tumbuh besar di daratan yang disebut dengan benua Dolu ini. Tangsan menyadari jika ingatan dari kehidupan sebelumnya masih tersisa sehingga Tangsan berusaha melatih kembali jurus-jurus Xuantiannya. Namun rencana Tangsan tidak dapat direalisasikan karena selain mata iblis ungu yang terus mengalami perkembangan pesat, tidak ada satupun jurus Xuantian yang mampu Tangsan pelajari lagi setelah tiba di dunia ini. Bahkan untuk level 1 sekalipun. Tentunya Tangsan bingung karena di kehidupan sebelumnya dia mampu mempelajari jurus Xuantian hingga level 9 dengan lancar jaya. Namun sekarang bahkan untuk menembus batas level 1 saja dia tidak mampu. 哪怕是需要依靠紫极东来才能修炼的紫极魔统，这已经整整3个月了，究竟是为什么？ Tapi bagaimanapun Tangsan telah berlatih tanpa henti hingga bertahun-tahun, tidak ada hasil baik yang dia dapatkan. Karena itu juga, seperti biasanya hari ini Tangsan hanya bisa pulang dengan tangan kosong, kembali ke Desa Roh Mulia yang menjadi tempat tinggal Tangsan bersama ayahnya. Desa Roh Mulia sendiri merupakan desa yang sempat dianggap keramat karena lebih dari 100 tahun lalu ada Master Roh Mulia yang lahir di sini. Lokasi desa juga strategis karena berada di antara Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo, sehingga para warga dapat mencari pendapatan dengan berjualan di antara dua kekaisaran tersebut. 粮食蔬菜卖得好，跟魂圣有什么关系？也是，怎么说，咱们村子也是出过魂圣拜德国人家，哪一户？
Ketika orang-orang desa saling ngobrol satu sama lain, Tansan bablas ke rumahnya dan mempersiapkan sarapan untuk ayahnya yang bernama Bapak Tangho. Tangho tampak seperti bapak-bapak yang punya semangat hidup, penampilannya lusuh, dan aroma alkohol yang sangat menyengat menguar dari tubuhnya. Nah, ketika sedang menikmati makan paginya dengan khidmat, Pak Kades menjemput Tansan untuk menjalani pembangkitan roh pelindung yang memang selalu desa Roh Mulia lakukan di tiap generasi. Nah, setelah mendapat izin dari Tangho untuk ikut dengan Pak Kades, Tansan bersama dengan beberapa bocah desa lain dibawa ke tempat balai desa yang berdiri tepat di depan jejak tangan yang ditinggalkan oleh Master Roh Mulia desa mereka puluhan atau mungkin ratusan tahun lalu. 可是象征着我们村子的荣耀啊！这就是我们村子魂圣留下的手印。武魂可以是任何东西，那么 Ketika Pak Kades masih khusyuk menjelaskan tentang jejak kehormatan Master Roh Mulia, mereka dikagetkan dengan kedatangan sosok asing di tengah-tengah mereka, di mana sosok asing itu merupakan Master Roh penyerang yang berasal dari kota Nodi. Berhubung Master Roh yang akan membimbing proses pembangkitan telah datang, Pak Kades pun memperkenalkan singkat profil sang Master sebelum mengarahkan anak-anak untuk mengikuti arahan si Master Roh yang bernama Su Yunto tersebut. Karena waktu yang dimiliki Yunto tidaklah banyak, Master Roh kota Noding tidak mau banyak basa-basi terlalu lama-lama dan segera membuka pintu balai desa. Singkat cerita, Yunto dan anak-anak desa Roh Mulia telah masuk ke dalam balai desa dan langsung diberikan perkenalan singkat tentang Yunto yang merupakan Master Roh level 26. Baru setelah memperkenalkan diri, Yunto pun memulai ritual pembangkitan dan melemparkan batu roh yang segera bergerak membentuk lingkaran. Yunto mengarahkan salah satu anak untuk memasuki lingkaran batu, mengerahkan kekuatan roh yang menyelimuti batu-batu tersebut sebagai prosesi awal pembangkitan, sebelum akhirnya mengeluarkan cincin roh dan menciptakan bayangan serigala tunggal yang merupakan roh pelindung miliknya. 别动！ Melihat raut ketakutan anak-anak di depannya, Yunto segera menjelaskan jika serigala ini adalah roh pelindungnya dan apabila anak-anak ini bisa menjadi seorang Master Roh, maka mereka pasti juga bisa menunjukkan pemandangan semacam ini. Mendengar penjelasan Yunto, anak-anak desa Roh Mulia pun semakin bersemangat tidak sabar melihat roh pelindung macam apa yang mereka miliki sekaligus kagum, memahami kalau seorang Master Roh memiliki kekuatan sekeren ini. Nah, sekarang balik lagi ke anak-anak pertama yang kita sebut aja dia Dadang, di mana Yunto segera memulai pembangkitan Dadang dan membuat pemuda itu melayang sebelum memintanya menjulurkan tangan kanan. Tepat setelah Dadang menjulurkan tangan kanannya, muncul bayangan sabit kecil di sana dan menandakan bahwa Dadang memiliki roh pelindung tipe senjata. Baru setelah mengetahui roh pelindung apa yang Dadang miliki, Yunto pun memasuki proses kedua, yaitu melihat apakah Dadang memiliki kekuatan roh atau tidak. Proses ini perlu dilakukan karena seseorang harus memiliki bibit kekuatan roh jika benar-benar ingin menjadi seorang Master Roh. Sayangnya, ketika Dadang menyentuh bola roh Yunto, bola transparan itu tidak menunjukkan reaksi apapun yang mengartikan bahwa Dadang tidak bisa menjadi Master Roh. Dan hasil yang mengecewakan ini masih berlanjut kepada anak-anak selanjutnya. 没有攻击力，没有防御力，没有辅助能力。 Yunto hanya bisa menghela napas pasrah melihat di antara semua anak-anak yang telah dibangkitkan belum ada satupun yang menunjukkan potensi mumpuni sebagai calon Master Roh. Mulai dari mendapatkan roh pelindung yang tidak berguna, mendapatkan roh pelindung nyambang yang tidak memiliki karakteristik menyerang, maupun pendukung atau juga tidak memiliki bibit kekuatan roh sehingga tidak akan mungkin berlatih menjadi seorang Master Roh. Baru setelah anak-anak lain maju, Tansan sebagai bocil terakhir pun memasuki lingkaran roh. 玄天宫似乎在你亲里，好温暖。奇怪， Sejak memasuki lingkaran roh, Tansan merasakan seluruh tubuhnya menghangat, kekuatan Suantian seperti dibebaskan paksa dan ada sebuah segel di tubuhnya yang turut terbuka. Hal itu membuat lingkaran roh juga turut bereaksi sehingga menyebabkan raut bahagia mulai memenuhi wajah Yunto. Melihat Tansan tampaknya agak beda dengan anak-anak sebelumnya. Namun raut bahagia itu segera menghilang saat Yunto melihat bahwa rumput biru peraknya lah yang menjadi roh pelindung Tansan. Satu hal yang Yunto tidak sempat melihatnya adalah bayangan palu kecil yang menari di telapak tangan kiri Tansan dalam proses pembangkitan. Tapi karena yang Yunto lihat hanyalah rumput biru perak, Master Roh penyerang dari kota Noding itu pun memutuskan untuk segera menyudahi proses pembangkitan dan meminta anak-anak untuk kembali ke desa mereka. Namun tidak seperti anak-anak lain yang langsung menuruti arahan Yunto, Tansan masih tidak bergeming dari sana karena Yunto belum memeriksa apakah dia memiliki kekuatan roh atau tidak. Memang Yunto niatnya mau skip pemeriksaan kekuatan roh setelah melihat roh pelindung Tansan, tapi berhubung ditagih sama si bocil FF, Yunto pun mau tidak mau menuruti permintaan Tansan. Dan ternyata... 让水晶球出现点感应，这是
Ternyata tanpa diduga-duga, bola roh yang sebelumnya diam anteng tidak menunjukkan reaksi apapun tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Jauh lebih terang dari semua reaksi yang pernah Yunto lihat selama ini. Yang Yunto tahu, bahkan jika bola itu menunjukkan setitik cahaya, hal itu sudah mengartikan bahwa seseorang memiliki potensi untuk berlatih menjadi seorang master roh. Namun bola roh ini justru dimandikan cahaya terang yang mengartikan bahwa Tansan merupakan bakal master roh yang terlahir dengan kekuatan roh penuh. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan roh penuh? Kekuatan roh penuh adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang saat pembangkitan telah mencapai tingkat tertinggi dan merupakan kejadian langka yang terjadi 100 tahun sekali. 天所能达到的最高魂力，先天魂力越高，后天修炼速度决定了魂师修炼起步的高低。 Yunto mulai menjelaskan tentang tetek bengek perroh-rohan di mana seseorang yang berhasil membangkitkan kekuatan roh akan disebut sebagai master roh. Master roh paling lemah adalah tingkat 1 dan seseorang bisa terus meningkatkan kekuatannya hingga mencapai level 90 ke atas. Nah, jika seseorang memiliki kekuatan roh penuh ketika pembangkitan, maka seseorang itu akan otomatis menjadi master roh level 10. Meskipun begitu sangat disayangkan, Tansan hanya memiliki roh pelindung rumput biru perak yang membuat potensi kekuatan rohnya begitu sia-sia. 而且还是先天满魂力，先天满魂。 Yunto menjelaskan singkat hasil pembangkitan hari ini, termasuk juga tentang anak yang memiliki kekuatan roh penuh namun roh pelindung yang tidak berguna. Pak Kades cukup kaget saat mengetahui kalau anak yang dimaksud Yunto adalah Tansan. Namun ketika melihat pemuda kecil itu memiliki ketertarikan yang besar kepada master roh, Pak Kades secara alami jadi berharap kalau Tansan akan memiliki potensi kekuatan roh besar itu juga bisa menjadi master roh kedua dari desa mereka. Karena itulah dia menawarkan Tansan untuk belajar ke Akademi Roh di kota dan menemani pemuda itu untuk meminta izin kepada bapaknya Tanho. 谁啊？唐昊，唐昊！ Pak Kades hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tabiat Tangho yang sangat buruk menjadi seorang ayah di mana bahkan menempa besi berantakan itu sama sekali tidak tahu kalau hari ini adalah hari pembangkitan anaknya. Tidak mau banyak basa-basi dengan Tangho, Pak Kades menjelaskan dengan singkat padat jelas bahwa Tansan memiliki potensi untuk menjadi seorang master roh dan telah memutuskan untuk mengirim Tansan belajar ke Akademi Roh tingkat dasar di kota Noding dengan janji bahwa seluruh biaya akomodasinya akan ditanggung oleh desa. Tapi ternyata 蓝银草，蓝银草，不行。 Ternyata penawaran Pak Kades yang bernama Mbah Jak itu ditolak mentah-mentah oleh Tangho yang jelas membuat Mbah Jak langsung tidak terima. Bagaimana tidak, karena penolakan Tangho jatah kuota satu murid yang diberikan untuk desa mereka bisa sia-sia. Padahal 2-3 desa lain di luar sana hanya bisa berebut satu kuota. Mbah Jak berharap Tangho mau memikirkan keputusannya lagi karena mungkin saja Akademi Roh ini merupakan jalan bagi Tansan untuk menjadi seorang master roh hebat. 不过是个废物魂，蓝银草，蓝银草能修炼成什么？抓住这个机会。 Meskipun menurut Tangho dan semua orang rumput biru perak adalah roh pelindung yang tidak berguna, Mbah Jak masih optimis kalau selama Tansan berhasil mendapatkan cincin roh, maka jalannya menjadi master roh akan terbuka lebar. Tapi ternyata bahkan setelah orasi panjang lebar Mbah Jak, Tangho masih tidak bergeming dan tetap kekeh pada keputusannya untuk tidak mengizinkan Tansan belajar ke Akademi Roh. Malah penempa besi tukang mabuk di desa Roh Mulia itu mengusir Mbah Jak untuk segera pergi dari rumahnya. Yang mau tidak mau membuat Pak Kades makin emosi. 杰克爷爷，您别生气，爸爸说的对。你，我说了，你可以走了。 Kepala desa Roh Mulia itu hampir meledak saking marahnya kepada Tangho, namun terpaksa menahan kekesalannya mendengar Tansan meminta untuk tenang dan menghormati keputusan Tangho karena memang mungkin orang dengan pelindung roh rumput biru perak seperti dirinya tidak akan mungkin menjadi seorang master roh. Berhubung tidak mau membuat Tansan yang masih kecil melihat pertengkaran orang dewasa, Mbah Jak pun memilih untuk menyambut pengusiran Tangho dan pergi dari rumah itu setelah sebelumnya mengingatkan Tangho untuk memberi Tansan kesempatan memilih hidupnya sendiri agar tidak menjadi seseorang yang hancur seperti bapaknya. 如果你改变主意的话，就来找我吧。 Sepeninggalan Mbah Jak, Tangho masih mabuk-mabukan menegak beberapa gelas arak yang membuat emosinya tampak menjadi semakin acak-acakan. Tangho meracau tentang apa gunanya menjadi seorang master roh kuat, menunjukkan betapa bapak Tansan itu memiliki kebencian yang teramat besar pada tetek bengek roh perorohan. Tansan bergegas menenangkan bapaknya berjanji kalau dia tidak akan menjadi seorang master roh seperti yang Tangho inginkan. Merasa agak tenang sedikit, Tangho meminta Tansan menunjukkan roh pelindungnya dan setelah Tansan memperlihatkan rumput biru perak di tangan kanannya, Tangho segera meledak sebelum masuk ke dalam kamarnya dalam kemarahan hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Tansan menunjukkan palu di tangan kirinya membuat Tangho melesat keluar dari kamarnya, membuat kepalanya memutarkan tragedi pedih di masa lalu. Dapat kita lihat dalam ingatan itu bagaimana Tangho yang babak belur karena penyerangan sekelompok orang, juga bayangan istrinya Ahir yang pada akhirnya mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Tangho dan putra mereka berdua. Fakta bahwa Tansan memiliki roh pelindung ganda membuat hati Tangho terasa teriris-iris, menyadari bahwa selama ini dia telah menyia-nyiakan Tansan yang merupakan buah cintanya dan Ahir.
我的儿子。 Tansan merasakan perasaannya menghangat karena hari ini adalah kali pertama Tang Ho memeluknya. Tang Ho mengingatkan Tansan bahwa di masa depan dia harus menggunakan palu di tangan kirinya untuk melindungi rumput biru perak di tangan kanannya. Keesokan harinya Tang Ho beringsut mendekati putranya yang sedang berlatih menempa dan mengajari Tansan cara menempa yang benar dengan teknik palu acak. Dan tepat ketika Tang Ho memulai penempaannya, seluruh permukaan besi membara dan area di sekitar mereka bergetar seolah meringkuk di bawah penghakiman palu Tang Ho. Tansan belajar menggunakan palu acak selama 3 bulan lamanya dan selama waktu itu juga Tansan telah berhasil membuat 24 palu berturut-turut. Jadi Tansan berpikir kalau sebentar lagi dia pasti bisa menjadi penempa besi andal seperti bapaknya. Nah, ngomong-ngomong soal bapaknya Tansan alias si Tang Ho, pagi ini rumah mereka tampak sepi dan Tansan tidak melihat ayahnya di rumah padahal waktunya untuk sarapan telah tiba. Di saat yang sama Tang Ho tampak baru kembali dari luar rumah dan mengatakan kalau Tansan tidak perlu lagi berlatih membuat palu mulai hari ini. Ternyata Tang Ho berubah pikiran dan mengizinkan Tansan belajar ke Akademi Roh sebelum kemudian memberikan beberapa wejangan kepada putranya. 去了以后，用我教给你的铸造方法。 Selain memberi beberapa wejangan tentang cara bertahan hidup di Akademi Roh Kota Noding, Tang Ho juga meminta Tansan berjanji satu hal yang tidak boleh diingkari sama sekali oleh putranya. Jadi, Tang Ho akan mengizinkan Tansan belajar di Akademi Roh dengan syarat jika dia ingin Tansan berjanji untuk tidak menambahkan satupun cincin kepada roh pelindung palunya dan menyembunyikan keberadaan roh pelindung itu apapun yang terjadi. 你能做到吗？ Namun larangan Tang Ho ini hanya berlaku untuk palu Hautian, sementara rumput biru perak dapat Tansan gunakan sesuka hatinya. Tang Ho berkata kalau Tansan tetap bisa melatih kekuatan rohnya meski hanya menggunakan satu roh pelindung sekalipun. Yang terpenting adalah Tansan harus menutup rapat-rapat informasi jika dia memiliki roh pelindung ganda dan tidak boleh menggunakan palu Hautian kecuali nyawanya berada dalam bahaya. Peringatan Tang Ho diresapi dalam-dalam oleh Tansan sebelum akhirnya 1 hari sekali lagi berlalu dan waktunya Tansan berangkat ke kota Noding telah tiba. 爸爸，我和杰克爷爷走了，您自己多。 Sepanjang perjalanan menuju akademi, Tansan yang diantar oleh Pak Kades bercerita kalau dia disuruh Tang Ho bekerja di kedai penempa besi. Mbak hampir saja mau marah-marah lagi tidak menyangka Tang Ho menyuruh anaknya yang masih kecil untuk bekerja. Dibanding itu, Mbah Jak lebih berharap kalau Tang Ho dapat menabung beberapa uang untuk digunakan sebagai biaya Tansan melanjutkan sekolah di akademi tingkat menengah. Perjalanan menuju akademi masih terus berlanjut hingga akhirnya mereka pun sampai di kota Noding tempat akademi tingkat dasar yang dituju berada. Mbah Jak yang akan segera kembali ke desa setelah mengantar Tansan mengingatkan pemuda kecil itu untuk senantiasa mematuhi gurunya dan tidak pergi keluar asrama tanpa izin. Di saat yang sama murid baru lain yang bernama Shou tampak juga sedang mencari jalan menuju akademi tingkat dasar Noding. Ceritanya Shou ingin menanyakan arah menuju asrama 7 kepada sepasang murid cewek cowok yang lagi asyik pacaran. Namun wajah Shou yang begitu menawan itu membuat si cowok jadi melek dan menyebabkan pacarnya kesal bukan kepalang. Karena itulah si cewek akhirnya menarik si cowok menjauh dari sana dan membuat cowok atau mencak-mencak karena tidak mendapat jawaban yang dia inginkan. 什么嘛，这么没礼貌！ Oke, sekarang kita balik lagi ke Tansan dan Mbah Jak yang sudah tiba di depan gerbang akademi dan langsung terbengong-bengong melihat bangunan luar biasa megah yang terbentang di hadapan mereka. Ketika itu banyak juga murid-murid baik yang lama maupun yang baru masuk seperti Tansan menyerbu di gerbang, sehingga Mbah Jak dan Tansan pun berniat untuk melakukan hal yang sama. Sayangnya mereka malah dihalangi oleh penjaga gerbang yang julid melihat penampilan kedua yang cukup lusuh dan mengatakan kalau wong deso seperti mereka tidak pantas menginjakkan kaki di Akademi Noding. Awalnya Mbah Jak masih positif thinking berpikir kalau mungkin penjaga itu ingin mereka memperkenalkan diri lebih dulu dan karena itulah kepala desa Roh Mulia itu menjelaskan jika Tansan adalah anak yang akan mengambil kuota murid paruh waktu di desa mereka. Tapi bukannya menerima penjelasan Mbah Jak, penjaga gerbang yang kita sebut aja si Asep ini malah makin julid, mengejek kalau tidak mungkin ada orang yang memiliki kekuatan roh dari desa sekecil itu. Mbah Jak masih terus husnuzon dengan Coomoah Asep dan memperlihatkan bukti surat rekomendasi yang ditinggalkan Suyanto untuk mereka. 我在学院干了4年门房，还没听说过有先天满魂力的学员。先天满魂力？ Tapi sekali lagi Asep masih menunjukkan sikap merendahkan di mana penjaga gerbang akademi itu menuduh Mbah Jak mengarang surat rekomendasi itu karena dia tidak percaya kalau ada seseorang yang terlahir dengan kekuatan roh penuh. Lebih dari itu Asep menghina Tansan dan Mbah Jak dengan mengatakan mereka datang dari desa pengemis sehingga Mbah Jak tidak tahan lagi dan memilih untuk mengajak Tansan pergi dari sana. Tansan masih menatap Asep tajam-tajam melihat bagaimana penjaga gerbang itu terus berkata buruk tentang desa mereka dan hampir saja berbuat kasar untuk mengusir Mbah Jak hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja Tansan mengumpulkan tenaga dalam di telapak tangannya sebelum mengirim Asep terbang untuk menunjukkan betapa orang dewasa pun tidak bisa bersikap seenak hati mereka. Hal ini Tansan pelajari dalam catatan Suantian di kehidupannya yang terdahulu dan sudah siap baku hantam kalau penjaga gerbang yang sok keras itu masih terus cari gara-gara dengan mereka. Tapi belum sampai baku hantam dimulai, 3 orang yang berseteru di depan gerbang itu dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang kita sebut sebagai Master. Di mana Master itu tanpa banyak babi bu langsung meminta Mbah Jak untuk menunjukkan surat rekomendasi Tansan. 刚才的事，我代表学院向您道歉。 Master yang bernama Shogang itu segera meminta maaf atas tindakan penjaga gerbang setelah melihat surat rekomendasi Tansan dan mengajak Tansan untuk memasuki akademi setelah sebelumnya memperingatkan Asep untuk tidak sampai mengulangi hal yang sama. Tansan mengucapkan terima kasih atas bantuan Shogang dan memanggil laki-laki itu dengan sebutan guru karena berpikir Shogang adalah pengajar di sana. Pemuda kecil itu hanya bisa kebingungan saat Shogang mengatakan kalau dia bukanlah guru dan meminta Tansan untuk memanggilnya Master. Obrolan antara Tansan dan Shogang itu masih terus berjalan dengan santai hingga tiba-tiba 你也是这100年来第3个双生武魂。 tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, Shogang mengatakan jika Tansan adalah orang ketiga dalam 100 tahun yang memiliki roh pelindung ganda, di mana hal itu merupakan informasi paling rahasia yang pernah diperingatkan Tango kepadanya. Shogang paham jika Tansan pasti kebingungan dari mana dia tahu kalau pemuda itu memiliki roh pelindung ganda. Baru ketika itulah Shogang menjelaskan jika dia telah meneliti ratusan pemilik roh pelindung rumput biru perak dan tidak ada satupun di antara mereka yang lahir dengan kekuatan melebihi level 1. 你应该还有另一个武魂，而且是一个非常强，先天魂力大小与武魂素质成正比。 Karena Tansan masih berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik roh pelindung ganda, Shogang pun memperpanjang penjelasannya, di mana dia juga telah meneliti 2 orang dengan roh pelindung ganda dan beberapa orang dengan kekuatan roh penuh. Pemilik rumput biru perak bisa saja lahir dengan kekuatan roh penuh, dengan catatan rumput biru peraknya telah bermutasi karena penyatuan 2 roh pelindung. Dengan 2 fakta bahwa Tansan memiliki roh pelindung rumput biru perak biasa yang tidak bermutasi, namun lahir dengan kekuatan roh penuh, maka Shogang yakin 100%, 1000% lah pokoknya jika pemuda kecil itu memang memiliki roh pelindung ganda. 青云，收我为徒吧。 你这是干什么？ Tansan tidak dapat menahan rasa kekagumannya mendengar semua penjelasan Shogang yang tampak seperti pencerahan besar-besaran baginya. Karena itulah Tansan hanya bisa berlutut di atas kakinya, merasakan bahwa pada detik itulah dia bertemu dengan guru sejatinya. Singkat cerita, Shogang membawa Tansan masuk ke ruang guru untuk menerima beberapa arahan dan guru-guru di sana langsung terbengung-bengung saat mendengar bahwa Tansan merupakan murid Shogang. Bukannya apa-apa, namun seluruh pengajar di akademi tahu jika sosok yang disebut Master itu belum pernah menerima satupun murid hingga saat ini. 有什么不妥吗，老师？ 你拜大师为师。 Meskipun 2 guru di ruangan itu memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan tentang Shogang di hadapan Tansan, namun saat pemuda itu telah berada di balik pintu, dia dapat mendengar penggibahan di antara 2 guru yang pada intinya mengatakan bahwa Shogang hanya ilmuwan ecek-ecek dan teori-teori yang disusun lewat penelitiannya itu tidak lebih dari omong kosong semata. Astagfirullah. Mendengar penggibahan itu, Tansan hanya bisa tersenyum kecil menimbang dan menanyakan siapa yang sebenarnya konyol karena sosok yang dibilang membuat lelucon baru saja membongkar identitasnya sebagai pemilik roh pelindung ganda hanya dari selembar surat rekomendasi. Singkat cerita, Tansan pun pergi ke kamarnya sesuai arahan guru, namun langsung disambut dengan ajakan baku hantam oleh teman sekamar yang mengaku sebagai ketua kamar sebelumnya. Nah, ternyata sesuai aturan di kamar itu, siapapun yang mengalahkan ketua kamar sebelumnya akan menjadi ketua kamar yang baru. Berhubung Tansan telah mengalahkan ketua kamar, maka secara otomatis pemuda desa Roh Mulia itu akan menjadi ketua kamar baru. Tansan segera menolak jabatan itu karena dia memang datang ke akademi hanya untuk belajar, bukan main ketua-ketuaan. Namun karena dipaksa oleh seisi kamar untuk menjadi ketua, Tansan pun hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Hingga tiba-tiba... 去上呢。